Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kembali duduk di majelis ilmu, membahas asrafil kalam, membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk pada surat Al-Lail, pembahasan tentang jenis-jenis amalan manusia yang sebelumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan kalian sangatlah beraneka ragam. Kelompok yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu kelompok yang beruntung, yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Ciri mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu man a'ta wattaqa, orang yang suka berderma, memberi, membelanjakan hartanya pada jalan-jalan kebaikan, wattaqa, dan menjauhi berbagai macam bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wasaddaqa bil husna, ciri selanjutnya adalah orang yang senantiasa membenarkan perkara keimanan. Salah satunya itu surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya. Merekalah tanda-tanda orang yang dimudahkan dalam kebaikan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya disebutkan kelompok manusia yang lainnya, ya. Penjelasan dari inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amalan usaha kalian beraneka ragam. Pada kelompok yang selanjutnya itu wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya pada jalan-jalan kebaikan, baik hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah, ya. Wastaghna, dan orang yang merasa cukup, tidak perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah cukup apa yang ada pada dirinya, tidak melakukan perintah Allah dan juga tidak pula, ya, mentaati aturan-aturan Allah. Nanti akan dijelaskan secara terperinci. Wa kadzdzaba bil husna, dan mereka mendustakan al husna, keimanan atau surga, tidak percaya pembalasan di akhirat kelak. Maka orang yang demikian tersebut, kelompok yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya, lil usra, untuk kesulitan-kesulitan, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa ayat yang insyaallah kita akan baca pada pertemuan kali ini, ya. Kelompok yang kedua yaitu kelompok orang yang celaka, kesana kesini aktivitasnya adalah kemudahan dalam kesulitan, ya. Allah mudahkan di dalam kesulitan, yaitu mudahkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan perbuatan dosa, ya. Sebelum dilanjutkan, dibaca terlebih dahulu ayat nomor 8. Wa amma man bakhila wastaghna, firman Allah Ta'ala, wa amma man bakhila, dan adapun orang-orang yang bakhil terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, sehingga tidak berinfak yang wajib maupun yang sunnah, dan tidak memperkenankan dirinya untuk mengerjakan apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Firman Allah Ta'ala, wa atabna, dan merasa dirinya cukup, yakni tidak menggulungkan Allah,
sehingga selain tidak beribadah kepada Allah, ia pun tidak merasa butuh kepada Rabbnya, padahal tidak ada keselamatan, keberuntungan, dan kemenangan kecuali dengan menjadikan Allah sebagai zat yang dicintai dan diibadahi serta yang dimaksud dan dituju. Baik. Pada yang nomor 8 ya, ini tanda yang pertama dari kelompok yang kedua. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup dari Allah. Bakhil di sini disebutkan yaitu seorang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Baik itu yang hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah. Ya, ini adalah orang yang bakhil. Bakhil ini jamaah rahimani wa rahimakumullah bisa dihilangkan pada diri seorang. Ya, kalau orang Jawa mengatakan kata wi ya, kadung watak gak sidok gak iso mari, katanya gitu ya. Ternyata yang demikian tersebut tidak benar. Ya, kalau dibiarkan memang gak bisa sembuh. Tapi kalau seandainya dia itu mau menyembuhkan dan berusaha menghilangkan keburukan tersebut, pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaupun tidak demikian, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya tersebut dialihkan menjadi sifat yang mulia. Seperti lemah lembutnya Abu Bakar. Ini tetap ada, akan tapi lemah lembut yang bisa mendatangkan kemuliaan. Umar bin Khattab yang terkenal dengan tegasnya, ya, kemudian dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketegasan untuk membela kebenaran, ya. Disebut sebagai Al-Faruq, ya. Karena Faruq ini artinya yang membedakan. Jadi urusan kalau sudah sampai Umar, maka jelaslah mana yang hak, mana yang batil, ya. Jadi dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut pada kebaikan, ya. Dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan sebagai, ya, manusia-manusia terbaik yang mendampingi Rasulullah, mereka memiliki karakter sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan mereka mulia dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, ya. Beda antara satu dengan yang lainnya keunggulan dari masing-masing mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang unggul di dalam keilmuannya, ketegasannya, mengikuti Rasulullah dalam kedermawanan, dalam kekuatan, dalam keberanian, dan seterusnya. Maka itu semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai, ya, wasilah untuk mendapatkan kecintaan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita semua jamaah rahimani wa rahimakumullah juga memiliki sifat yang demikian tersebut, yaitu mauhibah, ya, bahasanya sifat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bawaan sejak lahir, ya. Dan setiap satu dengan lainnya itu berbeda, meskipun terkadang orang tuanya itu sama, artinya bersaudara. Pernah ya? Misalkan ada 5 bersaudara, 1 sampai 5 itu terkadang ditemukan sifat yang berbeda padahal orang tuanya sama. Ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya, ada yang kombinasi, ada yang dominasi bapaknya tapi ada ibunya, kayak gitu ya. Seperti itu, ya. Tapi kalau seandainya dia itu memiliki sifat keimanan, mauhibah tersebut menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya yang mudah mengeluarkan harta, dermawan. Kalau dia memiliki keimanan, kira-kira digunakan yang baik atau yang buruk? Pasti yang baik. Kalau dia tidak memiliki keimanan, dia juga mudah mengeluarkan hartanya, tapi diinfakkan di jalan-jalan keburukan, ya. Betapa banyak orang kafir, ya, yang serangannya ke kaum muslimin, salah satunya di Palestina, ini gak sedikit dananya, ya. Uangnya ini gak sedikit. Siapakah yang berdonasi? Orang-orang yang memiliki sifat dermawan. Tapi karena tidak memiliki keimanan, mereka mendonasikan dananya pada tempat-tempat yang buruk, ya. Jadi sekali lagi jamaah kita itu diberikan mauhibah, ya, sifat khusus pembeda antara satu dengan yang lainnya,
sejak lahir. Ini akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman, ini akan nyeret sifat tersebut pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat pertama. Sifat yang kedua adalah sifat tatkala seseorang bisa merubahnya. Ya. Kalau buruk berarti nanti bisa hilang. Kalau misalkan baik nanti bisa dia dapatkan. Ya. Banyak sekali ya keterangan tentang hal ini. Salah satunya sifat kebodohan. Artinya manusia itu memang terlahir tidak mengetahui ilmu. Kemudian dia belajar, dia berdiskusi, ya, dan seterusnya sehingga dia mendapatkan ilmu. Rasulullah menyebutkan, ya, al ilmu bitta'allum. Seorang pengen mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Al-hilmu bittahallum. Orang yang tergesa-gesa, orang yang keras tabiatnya bittahallum. Dia dengan cara belajar berlembut-lembut akan menjadi bisa. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang berusaha menjadi orang yang sabar, maka Allah berikan baginya sifat kesabaran, ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sifat-sifat yang ingin kita miliki, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suatu proses, ya. Dan di sini disebutkan wa amma man bakhila, dan siapa saja yang bakhil. Tadi sudah sebutkan, kalau seandainya bawaan kita lahir itu sulit mengeluarkan harta, ya, gemi Pak ya namanya. Ini melebihi gemi, ya. Betul-betul dia itu merasa sulit, maka dia itu harus melatih dirinya agar menjadi dermawan, ya. Mungkin dimulai dari sepekan sekali, tiap Jumatan itu, ya. Misalkan ya berusaha untuk berinfak. Nanti kalau sudah merasa ringan, ditambah lagi, ya. Misalkan 2 kali, 3 kali, tambah lagi sampai setiap hari dia itu bisa berinfak, ya. Untuk besar kecilnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang kalau kemanfaatannya itu meluas, maka ini lebih baik, ya. Tapi ingat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa membesarkan pahala kita, ya. Disebutkan di akhirat nanti ada seorang yang terkaget-kaget, ya, ketika melihat balasan amalannya itu setinggi gunung Uhud, padahal dia tidak pernah berinfak seperti itu, ya. Ternyata disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dia itu pernah yaitu berinfak seperti ini. Apa ini namanya? Tanaman gitu ya, bibit kecil, ya. Ternyata itu diterima oleh Allah, kemudian dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai segunung Uhud. Di dalam riwayat yang lain, ya, dia itu pernah berinfak seekor anak kuda, ya. Ternyata itu diterima oleh Allah dan dibesarkan pahalanya oleh Allah sebesar gunung Uhud. Dan nanti bagi orang-orang yang ikhlas, suka dermawan ketika di dunia, mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban tersebut, ya. Tahu-tahu dia punya 1000 gunung Uhud. Ya Allah, saya belum pernah infak punya harta segini. Ternyata apa? Mungkin saja uang 1000 yang dia berikan setiap hari, setiap pagi, ya, misalkan ke masjid atau pada orang yang membutuhkan, ya. Tapi balik ke sini, jadi cirinya orang yang kedua yang itu tercela adalah orang yang bakhil, tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama adalah suatu yang wajib. Masalah zakat ini perlu diperhatikan, karena sebagian dari kaum muslimin kalau bahas zakat yang terlintas zakat apa? Ya sudah zakat fitrah, udah hartaku aman ini, sudah tak zakati. Padahal zakat fitrah itu bukan zakat harta, tapi itu zakat jiwa, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tu'matan lil masakin, ya, itu adalah sebagai bentuk memberi makan bagi orang-orang miskin di hari tersebut, ya. Kemudian wa tuhratan lis-shaim, dan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Mungkin sebulan, ya, ketika dia beramal ada kotoran-kotoran yang dia lakukan.
maka fungsinya zakat adalah membersihkannya. Lah harta ini belum ada sendiri yang namanya zakatul mal, zakat harta. Ya. Ini ada ketentuan dan caranya tersendiri. Ya. Dan zakat-zakat, infak yang sifatnya mustahab, ada orang yang membutuhkan ya makanan atau hajat yang lainnya. Ada orang yang terlihat ya dia itu tidak bisa mencukupi diri atau keluarganya, maka ini adalah tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk membantunya. Adapun orang yang celaka, dia itu bakhil, ya. Seakan-akan harta ini adalah 100% miliknya, ya. Ini usahaku sendiri, maka aku harus menikmati sendiri. Tidak boleh orang seenaknya mengambil cuma-cuma hartaku. Ya, kelihatannya apa? Benar gitu kan. Padahal Islam tidak seperti itu, ya. Pernyataan itu pernah dikatakan oleh Qarun, yang disebutkan salah seorang yang kaya sekali pada masa Nabi Musa. Awalnya dia itu miskin, kemudian minta didoakan menjadi orang berkecukupan, ternyata betul dikabulkan menjadi orang yang kaya raya. Dan disebutkan bahwasanya gembok dari gudang hartanya ini dibawa oleh beberapa orang. Artinya berat ya, artinya gemboknya saja berat. Ya, apalagi isi dari gudangnya. Ya. Ini kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Ketika dia diuji dengan kekayaan tersebut, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan yang luar biasa itu karena ilmu yang aku miliki. Ini loh strategi dagangku, ya. Inilah prestasiku, inilah skillku, inilah kemampuan negosiasiku misalkan, dan seterusnya. Maka ini melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya dia itu menjadi orang yang bakhil, karena beryakinan ini adalah usahaku sendiri, gak ada hubungannya dengan Sang Pencipta, Allah Rabbul Alamin, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Islam ini mengajarkan kita itu mengambil harta untuk kebutuhan kita, dan kita itu boleh yaitu menikmatinya. Bahkan dunia dan beserta isinya ini memang diciptakan untuk manusia. Kita itu boleh menikmatinya. Jangan pula memiliki harta tapi bakhil sampai pada dirinya. Tahu nggih, bakhil pada dirinya? Bajunya warnanya dari hitam menjadi abu-abu, nggak beli-beli, kan? Topinya warnanya putih menjadi kehitam-hitaman, nggak beli lagi. Nah, ini sampai apa? Bakhil kepada dirinya sendiri, ya. Pecinya, maaf ya, saya contohkan, ini peci presiden, nah Indonesia kan ya. Pecinya yang warnanya hitam menjadi kemerah-merahan, ada putihnya, gitu kan, dan seterusnya, nggak ganti-ganti, ya. Maka ini termasuk bakhil juga terhadap dirinya. Di dalam berpakaian menikmati dunia ini, Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Jadi kalau sudah terlihat topinya ini berubah warna, ya, sandalnya sudah apa? Tipis, pedot dan seterusnya, ya. Sudah ganti. Dan Allah itu menyukai nikmatnya itu dinampakkan. Ya, dinampakkan, ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat yang Allah berikan, ceritakanlah, maksudnya tampakkanlah. Salah satu tafsirnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi ditampakkan. Ya. Menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Ada salah seorang imam, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, yang terkenal dengan madhabnya Hanafi. Beliau itu seorang imam, artinya orang yang sangat pandai, ulama, ya.
Bahkan ilmunya itu sampai sekarang masih ada, terutama di negeri Afrika, terus kemudian Asia itu di daerah India, Pakistan dan seterusnya. Kalau di Indonesia kan yang paling nampak Syafi'i gitu kan. Kalau di sana itu Imam Abu Hanifah, mazhabnya beliau. Abu Hanifah beliau itu imam, artinya orang yang pinter, juga orang yang kaya. Ya. Juga beliau itu berpenampilan yang indah. Ya. Bahkan dinukilkan beliau itu tidak pernah bau kecut. Artinya apa? Baunya itu harum terus. Kalau di majelis ilmu semacam ini, tempat duduknya beliau ini ada banyak harta. Kok kelihatan, wow saya kok sana ngantuk-ngantuk, kelihatannya itu berapa hari gak makan itu ya. Dipanggil, dikasih uang untuk beli kopi, beli makanan. Gitu ya. Beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Kaum muslimin juga seperti itu. Adapun zuhud, zuhud itu bukan berarti harus gembel. Tahu gembel? Baunya 3 meter tercium. Tercium apa? Gak enak gitu kan. Penampilannya compang-camping. Sarungnya sudah ngepir bahasanya Pak ya. Tahu ngepir? Kayak itu loh. Ngepir itu ya. Belakangnya bajunya retak-retak. Yang retak itu seharusnya tembok ya, tapi ini baju juga ikut retak gitu kan. Dan seterusnya. Maka ini bukan berarti dia itu dimaknai zuhud. Karena zuhud sebenarnya adalah ketidak ada ketergantungan terhadap dunia. Ya. Ini arti zuhud yang sebenarnya. Jadi silahkan tampil seindah mungkin, ya. Tapi ingat, ini adalah bagian mengamalkan dari apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Sendalnya juga diperbaiki, sepatunya juga seperti itu dan seterusnya. Dan kita sebagai kaum muslimin adalah orang terdepan di dalam apa? Contoh keindahan ini. Ya. Jangan sampai kaum muslimin identiknya dengan apa? Kumuh. Ya. Karena agama Islam menjelaskan seperti itu. Tuhan yaitu Allah Maha Indah, maka umatnya atau hambanya ini juga seperti itu. Gitu ya. Jadi balik ke sini. Harta yang kita miliki, jamaah rahimani wa rahimakumullah, boleh kita nikmati. Tapi ingat, kita harus tunaikan kewajiban dari harta tersebut. Zakatnya, sedekahnya, dan seterusnya. Dan harta yang bermanfaat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, harta yang kita infakkan di jalan kebaikan. Ya. Sebagaimana disebutkan ya, suatu perkataan, apa yang kita makan besok itu akan lenyap. Apa yang kita belanjakan dalam kebaikan itulah yang nanti akan kekal di akhirat. Apa yang belum kita dapatkan, artinya angan-angan kita dari perolehan harta dan seterusnya, itu belum bisa kita tasarufkan atau kita belanjakan dan kita tentukan mau kemana. Ya. Jadi yang ada ini kita berusaha untuk diri kita dan untuk ya kebaikan-kebaikan yang memang ada disyariatkan di dalam syariat ini. Kemudian wastaghna, dan dia itu merasa cukup dari Allah. Karena apa? Memandang dirinya sudah berkelimpahan harta. Ya. Tinggal tunjuk saja. Pengen itu, kalau sekarang tinggal klik ya di HP ya. Klik check out gitu kan. Pengen itu, klik check out dan seterusnya. Sudah gak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian tersebut adalah maghrur, orang yang tertipu dengan hartanya. Seperti orang-orang kafir di barat bahasanya, mungkin di Amerika atau di Eropa. Ya. Mereka berlomba-lomba untuk apa? Memperkaya dirinya. Ya. Memiliki kelimpahan materi, tapi tidak perhatian dengan akhirat. Mereka tidak beriman. Ya. Apa yang terjadi? Kerusakan ada di mana-mana. Meskipun mereka merasa maju, akan tapi apa? Kerusakan ada di mana-mana. Ya, waliyadzubillah. Ya. Inilah yang terjadi orang-orang yang tidak memiliki keimanan dan merasa cukup dengan apa yang dia milikinya.
Kalau sudah demikian dampaknya itu buruk, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, dampaknya ini buruk. Seperti kalau zaman dahulu disebutkan Fir'aun, Qarun dan yang lainnya, ini dihancurkan segera di mana? Dunia. Sebelum nanti di akhirat juga demikian, ya. Demikian juga orang-orang yang memiliki sifat tersebut pada umatnya Nabi Muhammad, ya. Jangan dikira orang yang senang-senang berpindah dari kesenangan satu kesenangan yang lain ini bahagia, tidak. Bahkan mereka itu tidak puas dengan kebahagiaannya. Yang terjadi apa? Terus mencari kepuasan. Terus mencari kepuasan tanpa memandang halal dan haram. Ini sangat berbahaya. Padahal hakikatnya seperti disebutkan di sini, kita itu adalah jiwa-jiwa yang sangat butuh kepada Allah, ya. Sampai sekejap mata pun kita itu gak bisa lepas dari rahmatnya Allah, ya. Artinya terus kita butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan kecuali datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir-akhir ini jamaah kita saksikan, ya, negeri kaum muslimin di Palestina terutama ini dihancurkan oleh orang kafir. Dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mungkin ini adalah terkabulkannya doa orang-orang yang terdolimi tanpa serangan sedikit pun. Betul nggih? Mulai dari kebakaran yang sangat besar, kemudian ada badai salju juga, ya. Terus kemudian terakhir beberapa hari yang lalu ada gempa bumi yang hebat juga, ya. Ini tidak perlu mengeluarkan banyak harta, ya. Jadi Allah itu idza aradallahu syai'an an yaqulu kun fayakun. Kalau Allah itu menginginkan suatu terjadi, ya, kalau sudah bilang Allah berfirman kun, jadilah fayakun, maka langsung terjadi. Nah, ini ilmu kun fayakun. Artinya apa? Seorang itu tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Gak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kebaikan, ya, untuk menggapai pahala, untuk menggapai surga. Pak Ustadz ngaji ora iso, gak lancar, lagi buka rong lembar yang ngantuk, ya. Silahkan, itu realitanya seperti itu. Tapi kita gak boleh putus asa, ya. Mampunya misalkan sudah berusaha ngantuk, wudu, duduk, berdiri, mampunya misalkan 5 halaman, yaitu, ya, jangan sampai terputus pada kebenaran, kebaikan, ya, sehingga terputus dari pahala, ya. Jadi seperti itu, ya. Kita itu butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu memiliki kun, ya. Diingat, Allah itu kuasa. Ya, jangankan pada diri kita dengan permasalahan yang kita hadapi, dengan seluruh umat, kalau mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kun, sekali Allah mengendaki, semuanya akan terkabul, ya, semuanya akan terjadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah ya manfaat kita itu mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin yakin Allah Subhanahu wa taala kuasa terhadap segala sesuatu, ya. Dan ini sudah termaktub semuanya di dalam Al-Qur'an. Sudah ada contoh-contohnya. Dan itu terus berlangsung sampai nanti, ya. Sampai nanti hari kiamat, kalau peristiwa di dunia, ya. Di akhirat juga seperti itu. Jadi Allah ala kulli syai'in qadir, kuasa terhadap segala sesuatu. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang sudah beriman ini, ya, dia akan mendapati kebaikan-kebaikan dunia dan juga akhiratnya. Meskipun ceritanya ada menangisnya, meskipun ceritanya ada sesaknya, meskipun ceritanya ada ngos-ngosannya, ada lukanya, ada sakitnya. Ini adalah bumbu-bumbu kenikmatan tersebut.
Karena kenikmatan yang mutlak nanti akan diberikan ketika di surga. Ya. Namun rasa sakit, ya, gelisah dan seterusnya ini adalah bumbu kenikmatan ketika di dunia. Dan disebutkan nanti ada satu kejadian di akhirat atau di surga, ada seorang yang diberikan nikmat berkali-kali lipat, ya, dibandingkan penghuni surga yang lainnya. Sehingga penghuni surga yang melihat temannya diberikan kenikmatan yang luar biasa, dia itu bertanya-tanya apa amalan dia itu ketika di dunia. Ternyata setelah mengetahui ketika di dunia dia itu mendapatkan ujian yang menyakitkan, yang sangat berat, ya, sehingga orang yang tidak mendapatkan ujian mengatakan, ya, saya itu seandainya dikembalikan dunia pengen mendapatkan ujian tersebut sehingga beri kenikmatan surga yang berlipat-lipat. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka kebaikan seperti pertemuan kemarin yang sudah kita jelaskan, orang-orang yang beriman dan beramal soleh meskipun prosesnya itu ada pahitnya, prosesnya itu ada menyakitkan, tapi dibalik itu semua adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri selanjutnya pada ayat 9 dibaca. Maka tatabil husna, firman Allah Ta'ala, maka tatabil husna, serta mendustakan yang terbaik, yakni yang diwajibkan oleh Allah untuk diyakini berupa akidah keyakinan yang baik. Wa kadzdzaba bil husna, selanjutnya sifat kelompok yang buruk yang kedua yaitu mendustakan al husna, ya. Mendustakannya husna yaitu kebaikan, di sini disebutkan yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hambanya untuk dibenarkan, ya, dari akidah-akidah yang baik, akidah-akidah yang mulia. Artinya apa? Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna yaitu perkara keimanan yang harus sebenarnya itu diimani, dibenarkan, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, masalah keimanan ini adalah masalah gaib, ya. Cara menerimanya bukan dengan pakai akal, tapi cara menerimanya adalah dengan hati. Selama itu datang sah dari Allah dan Rasulnya, maka hati kita itu menerimanya. Karena secara kasat mata atau secara indrawi ini tidak bisa kita jangkau, ya. Hanya ada bukti-bukti yang menunjukkan benarnya keimanan tersebut. Seperti mukjizat Al-Quran, di dalamnya banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan benarnya perintah keimanan, ya. Cerita umat-umat terdahulu, kejadian umat-umat terdahulu ini semuanya ketika kita mengetahuinya akan menambah keimanan kita. Sementara kelompok yang dikatakan celaka, yang nanti disebutkan akibatnya dia itu dimudahkan dalam keburukan, kesulitan, yaitu orang-orang yang tidak salah satunya sifatnya membenarkan keimanan tersebut. Dan ini jamaah rahimani wa rahimakumullah sejak dulu ini ada, ya. Bahkan disebutkan di dalam, ya, pembahasan keimanan ada kelompok namanya Dahriyun. Dahriyun itu, dahri itu artinya waktu, ya. Yang salah satunya keyakinannya manusia kayak gini, kalau sudah waktunya mati ya sudah selesai, gak ada yang mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mati, waktunya habis ya sudah selesai, ya. Yuhlikunad dahr disebutkan dalam Al-Quran demikian, ya. Jadi gak ada sesuatu yang mempengaruhi seorang, hanya waktu yang nanti bisa menentukan dia itu mati atau terus hidup, ya. Tidak berkeyakinan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak dulu ada. Dan pemikiran seperti ini sampai nanti hari kiamat pun juga ada. Orang yang tidak percaya dengan adanya azab kubur misalkan, kenikmatan kubur misalkan, pertanyaan dua malaikat misalkan. Ini terus ada orang-orang yang meyakininya sampai nanti hari kiamat. Kalau memang dibuktikan secara indrawi, ya, dia kasih rekaman, gitu kan? Misalkan ya mulutnya mayat, situ dikasih rekaman seperti ini, ada nggak sih dia jawab dan seterusnya, ya. Sekali lagi ini beda alam,
dan tidak mungkin itu terjadi. Karena ini kalau dia meletakkan kursi ini berarti masih alam dunia. Sementara yang meninggal alamnya mana? Alam barzakh. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, semua makhluk ya ini diberikan kemampuan untuk mendengarkan azab kubur kecuali apa? Manusia dan jin. Ini dia tidak mampu mendengarkannya. Ya. Boleh nggak kita cek, kita nurunkan 1000 ayam di kuburan? Ayamnya berlarian atau tidak? Itu pun juga masalah ghaib, dalam arti kita nggak tahu apakah ini dalam kondisi diazab atau tidak. Gitu ya. Jadi memang pembuktian yang harus kita ketahui ini kita nggak ada jalannya. Tapi hanya apa? Keimanan yang dalam hati inilah yang bisa kita jadikan pegangan. Kemudian setelahnya orang yang tidak beriman dan tidak mau mensedekahkan hartanya tadi pada ayat 10, monggo dibaca. Firman Allah Ta'ala, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yakni keadaan yang sukar dan akhlak yang berjalan, sehingga dimudahkan baginya untuk mengerjakan amalan yang buruk dimanapun ia berada, dan selalu melakukan amal kemaksiatan. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Okay. Kemudian pada ayat yang 10 yang terakhir yang kita bacakan pada pertemuan kali ini adalah hukuman bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah dan tidak mau atau mendustakan perkara-perkara keimanan, fasanu yasiruhu, maka akan kami mudahkan baginya lil usra, yaitu kesulitan-kesulitan, perkara-perkara yang sulit. Artinya apa? Perkara-perkara sulit ini terus bergantian pada orang tersebut. Orang yang beriman mungkin saja diberikan kesulitan, tapi karena keimanan yang dia miliki, kesulitan berbuah pahala. Berbeda dengan kesulitan-kesulitan orang-orang yang tidak beriman. Sudah sulit hidupnya, sudah sulit kondisinya, dampaknya nanti juga kesulitan di akhirat. Kita baca keterangannya, yaitu dalam kondisi yang sulit dan kondisi yang tercela. Waliyadzubillah. Dia mudah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan perbuatan dosa. Selesai dosa ini pindah dosa itu. Dosa ini puas, pindah cari kepuasan dosa yang lainnya. Nggak selesai urusannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa tadi? Karena dia bakhil dengan hartanya sehingga dia belanjakan pada jalan keburukan, karena dia tidak beriman sehingga meninggalkan perintah-perintah keimanan ini. Bi an yakuna muyassaran, dikatakan di sini mudah baginya lisyarri, keburukan-keburukan datang baginya aina makana, dimanapun dia itu berada. Ini mengerikan sekali jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah keburukan dibuka bagi orang yang tidak beriman dan orang yang bakhil tadi, seperti ini gambarannya. Pindah tempat, pindah kemaksiatan. Ada dia, ada perbuatan dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Wa maqdiyan lahu af'al ma'asi, dan terus berlangsung beringan bagi dirinya perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Nas'alullah ta'ala afiyah, semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini mengerikan sekali. Maka orang yang beriman dan keimanannya itu peka, ketika dia terjatuh pada perbuatan dosa dan kemaksiatan, apa yang terjadi? Dia gelisah, sedih, menyesal, menyesal banget, sedih banget.
ya. Tapi orang-orang yang tanda-tanda keburukan ada pada dirinya, kalau ada perbuatan dosa dan kemaksiatan, gimana? Dia biasa atau malah senang mencari lagi, mengulangi lagi, dan seterusnya. Ya. Maka tanda-tanda hati yang sehat salah satunya disebutkan ketika dia itu berbuat dosa dan kemaksiatan, dia akan merasa sakit, ya. Sedih, menyesal, ya, kembali beristighfar dan bertobat pada Allah, kembali lagi suci, bersih, terjatuh lagi seperti itu, ya, seperti itu. Gambarannya adalah bapak kita Adam alaihissalam, ya, beliau juga pernah terjatuh pada perbuatan dosa, tapi setelahnya apa? Bertaubat pada Allah, sehingga rumahnya tetap di surga. Berbeda dengan iblis ketika, ya, dia sudah tidak mau, ya, menyembah, ya, atau bersujud Adam pada Adam, sujud penghormatan, ya, bukan sujud ibadah, ya. Dia sudah berdosa kemudian menggelincirkan Adam, menipu Adam, dia tidak bertaubat, ya, bahkan dia itu berjanji akan apa? Menggelincirkan anak keturunan Adam menjadi pengikutnya di dalam kemaksiatan. Kembalinya bukan di surga yang demi sujud, kembalinya ke neraka, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka jelaslah, ya, dua kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Lail ini, yang diisyaratkan di awal inna sa'yakum lasyatta, ya. Dan kita itu jamaah rahimani wa rahimakumullah diberi dua hal ini sebagai pengontrol diri kita. Kita itu diberikan al-iradah. Iradah itu kemampuan untuk merencanakan, menginginkan, ya. Kemudian yang kedua diberikan kudrah, kemampuan untuk melaksanakan, melakukan, ya. Dan nanti hasilnya kalau kita sudah linear, ya, atau berbanding lurus antara niatan yang baik dan usaha yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, hasilnya nanti Allah akan mudahkan yang terbaik buat dirinya. Jadi rumusnya kebaikan seperti ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari iradah, kita punya keinginan, kita arahkan yang baik, kemudian kita diberikan kudrah, kekuatan untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka kita wujudkan. Kalau dua ini sudah bersatu, maka berlakulah hukum fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya, yaitu kebaikan-kebaikan yang dia inginkan tersebut, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sekali lagi kondisi kita, takdir sekarang yang kita dapati ini adalah takdir yang baik, ya, dan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita menginginkan, ya, apa yang memang tidak ada pada diri kita dan kita menyesalinya, maka belum tentu kalau itu terjadi kita akan baik juga. Seperti kita, ya Allah, kenapa dulu saya nggak dijadikan sahabat Rasulullah hidup pada masa itu? Boleh jadi kalau kita dihidupkan pada masa Rasulullah, malah tergiur dengan pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab, waliyadzubillah, ya. Karena wah, para sahabat itu disiksa, Bapak, ya. Bahkan yang pertama-tama kali seperti dikisahkan Sumayyah, ini yang mati syahid pertama kali, beliau itu disiksa karena mempertahankan keimanannya. Maaf, kemaluannya ditusuk, ya. Kemudian yang lainnya juga seperti itu, diboikot. Gak boleh berdagang, tidak boleh memberi, tidak boleh berkomunikasi. Sehingga Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu sampai makan daun-daun kering, gitu ya. Guyonannya zaman sekarang, anak sekarang itu kehilangan paket data 5 menit saja sudah apa? Kebingungan, gitu. Apalagi sampai nggak bisa makan minum, yang dimakan itu daun kering. Pernah nyoba daun kering, Pak Mat? Daun berambang gitu ya, atau daun rambutan. Nah, ini yang ada sekarang aja, inilah yang terbaik, kita kelola dengan niat dan juga usaha yang terbaik. Insya Allah nanti Allah akan mentakdirkan yang terbaik juga, ya. Jadi gak usah menyesal dengan masa lalu,
kita sekarang sudah kayak gini, cari kondisi yang seperti ini biar terus diridhoi oleh Allah itu seperti apa. Jadi itu yang kita tanyakan pada diri kita. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Maka sudah lengkap ya dua kelompok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Lail, dan nanti akan kita sebutkan ya kondisi mereka, yaitu dua kelompok ini ketika di akhirat kelak. Seperti apakah kondisi mereka setelah dijelaskan kondisi mereka ketika di dunia ini. Barakallahu fiik ya, sisa waktu seperti biasa kita gunakan untuk berdiskusi, tanya jawab. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas atau hal lain yang berkaitan dengan pembahasan kita ini ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi apakah boleh hukum mukannah yang kita pakai itu mengenai wajah ketika sujud, itu sujudnya kan Nggih. kedua, apakah ada Blitar mengaji. Nggih. Baik ya. Yang pertama terkait dengan rukuh atau mukena yang dia itu menutupi tempat sujudnya gitu ya. Apakah ini sah atau tidak? Jawabannya sah. Ya. Kewajiban kita adalah menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Adapun yang terkena sujud ini maksudnya adalah bagian tubuh tersebut harus mengenai apa? Tempat sujud. Ya, atau mengenai alas yang kita sholat di atasnya. Ya. Berarti ada apa? 7 anggota. Pertama dahi, kemudian yang kedua hidung, yang dua lagi 2 telapak tangan, 2 lutut, sama apa ini, jari-jari kaki. Ya, itu ada 7 anggota yang harus kena apa? Tempat sujud. Kalau dipahami yang semacam tadi, kulit bertemu tempat sujud, berarti konsekuensinya dengkul kita, lutut kita itu ketika sholat harus dilubangi gitu ya. Betul. Jadi rukuk jenengan harus dilubangi lututnya biar terkena tempat sujud. Tapi tidak seperti itu ya, pemahamannya bukan itu maksudnya. Artinya bagian tubuh tersebut terkena sujud, gak harus kulit ketemu alasnya. Barakallahu fiik. Yang kedua terkait blitar mengaji, nanti tak kasih nomornya. Saya ada beberapa ustadz yang ada di sana, nanti bisa ditanyakan. Saya kirim ke Mas Bas ya nanti. Salam. Berkaitan dengan masalah mukena, apakah benar Ustaz bahwa kita tidak diperkenankan menggunakan mukena zaman sekarang, mukena berwarna motif-motif? Apakah benar ada yang mengatakan mukena yang bermotif-motif itu hukumnya makruh? Apakah benar Ustaz? Misalnya, yang pertama, sholat itu harus menutup aurat. Kalau versi Indonesia, penutup auratnya sholatnya pakai mukena, sehingga sangat terkenal ya. Ini seharusnya sudah bergeser kalau kita tahu. Ketika mas kawin, yang diinkludkan apa kadang-kadang? Seperangkat alat sholat, salah satunya adalah mukena. Kalau di Indonesia itu penutup auratnya adalah mukena, ya. Kalau di negeri lain mungkin berbeda, ya, karena pakaiannya sudah menutup aurat, mungkin seperti itu, ya. Jadi yang pertama itu ya, pokoknya sudah menutup aurat itu bisa digunakan untuk sholat, meskipun tidak harus mukena dan tidak harus putih, Bapak Ibu, ya, nggak harus putih. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua,
terkait dengan yang tadi disebutkan, ini dilarang tatkala seseorang keluar dari rumahnya. Tidak hanya mukena tapi juga pakaian yang lain. Ya. Pakaian-pakaian bagi wanita ini hukum asalnya adalah untuk menutup aurat. Bukan untuk, dijawab Ibu? Titik-titik. Ya. Bukan untuk selainnya. Ya, untuk menutup aurat. Bukan untuk selainnya. Maka disebutkan kalau hukum makruh itu tatkala dia mungkin ada banyak perhiasannya, ya, dan seterusnya, dan itu digunakan untuk keluar rumah, ya. Dan aslinya itu boleh sebenarnya kalau dia misalkan di rumah pakai mukena tersebut, nggak ada larangan hadis secara khusus, kecuali bentuk bergambar makhluk bernyawa, foto-foto dan seterusnya memang harus ditinggalkan, nggak hanya di mukena tapi di pakaian-pakaian juga, ini pakaian-pakaian yang lainnya. Jadi jawabnya boleh digunakan tatkala di rumah dan tidak makruh. Namun ketika di luar sebaiknya pakai yang jenis lain, yang polos, yang wajar seperti itu. Ya. Sebagai catatan ini berkaitan dengan pakaian wanita, ya, utamanya adalah menutup aurat, ya, dan memang tidak menampakkan keindahan wanita. Karena keindahan wanita setelah dia menikah untuk siapa? Untuk pasangannya, ya, untuk pasangannya, bukan dikonsumsi umum, ya. Jangan sampai kita itu mengikuti tren-tren yang sekarang ada, gitu kan? Artinya ketika tampil di luar, ya. Tapi kalau di dalam rumah, nah ini tempatnya para wanita itu berhias, gitu, ya. Kejadian yang mungkin sekarang itu banyak, ya, karena salah satunya adalah tidak menegakkan syariat Islam ini, ya, baik cara berkomunikasi atau cara berhias atau di dalam pergaulan, sehingga waliyadzubillah banyak sekali sekarang itu, ya, kejadian-kejadian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsepnya sama. Orang yang beriman sama orang kafir ujiannya itu sama. Kalau dilihat dari zahirnya ketika di dunia ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan kondisinya orang yang beriman. Setiap kondisi yang dia alami senantiasa berbuah kebaikan. Khair itu kebaikan. Idza asobatku sarra syakar wa huwa khairun lah, wa idza asobatku dharra sabar fa huwa khairun lah. Perhatikan, ketika dia itu tertimpa suatu kesenangan, dia itu bersyukur. Ketika dia itu ditimpa suatu kesusahan, dia itu bersabar. Dan keduanya itu baik bagi dirinya. Dan ini tidak terjadi bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang disebutkan, diceritakan ini siapa? Orang yang beriman. Ada ujian menyenangkan, ada ujian yang menyusahkan. Tapi dikatakan di situ, sikap kitalah yang harus kita tentukan. Ya, jadi ketika senang kita itu bersyukur, tidak lupa diri. Ketika diuji kita itu bersabar, tidak boleh berputus asa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketahuilah kemudahan atau pertolongan Allah
itu berada di puncak kesulitan. Puncak kesulitan itu gambarannya sudah mentok seakan-akan gak ada solusi. Paham ya? Iki wis berobat rono, berobat rene, pakai resep itu, resep ini, dokter dalam negeri, luar negeri, kok sudah mentok, itu tanda-tanda akan datangnya pertolongan atau kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kapan Nabi Ibrahim ditolong, kapan Nabi Yunus ditolong, kapan Nabi Musa ditolong, kapan Nabi Muhammad ditolong? Kapan itu? Ketika sudah di puncak kesulitan, seakan-akan sudah nggak ada jalan bagi, maka langsung kun Allah itu bergerak, ya, terjadilah suatu yang itu merupakan bentuk pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, ujian bagi orang yang beriman ini adalah penghapus dosa dan juga meningkatkan derajat dia. Maka Nabi SAW ketika tertimpa kesulitan atau ujian, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Malah bersyukur. Karena apa? Beliau SAW mengetahui di balik kesulitan ini ada pahala penghapus dosa dan juga meningkatkan derajat orang yang beriman. Jadi kalau semuanya kondisi kita kembalikan pada keterangan syariat ini, semuanya akan berbalik kebaikan. Ya, maka poin-poin itu yang harus dia imani sehingga ketika masa sulit ini dia tidak goncang. Ya, dia tidak salah arah atau berpaling dari kebenaran, tapi dia tetap teguh dan istiqomah di atas kebenaran tersebut. Ya. Barakallahu fiik, semoga kesulitan kita semuanya akan berakhir dan diganti dengan kemudahan-kemudahan. Amin. Nggih. Waalaikumsalam. Mau kena yang siap. Laki-laki. Nggih. Kebiasaan di satu masyarakat dengan yang lain itu kan berbeda. Nggih. Saya ambil contoh ya, di Madura misalnya kan dari kecil itu bayi sudah dikasih bidang kanan kaki penjelasan yang lengkap. Jadi menurut mereka kan sudah biasa. Jadi sudah bukan dalam biaya, bukan kita lakukan atau ada dan mereka. Tapi mungkin di masyarakat lain kalau penjelasan terlalu berbeda itu mungkin atau misalnya juga kalau kita secara umum wanita pakai tidak sensitif, pakai sensitif masih oke lah, masih wajar gitu. Tapi di lain tempat mungkin ada juga yang sebenarnya benar-benar minor atau untuk misalnya dia perkodalan atau apa itu kalau masyarakat saya dari kalau juga saya mungkin seperti itu. Jadi kalau dimana ya jangan sensitif, nanti kalau perkodalan kita minor. Tapi pertanyaan adalah apakah kondisi yang seperti itu satu daerah dengan yang lain itu bisa membedakan makna atau begitu ya. Kalau itu kan pengertiannya yang kita berjalan berlebihan dengan maksud untuk menarik perhatian. Nah, padahal di satu tempat itu tidak menarik perhatian, mungkin di tempat lain menarik perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama terkait dengan tabarruj, apakah laki-laki juga terkena hukum demikian, gitu kan? Masih tabarruj gitu kan, dan seterusnya. Yang pertama ketahuilah kewajiban kita yang paling mendasar sama laki-laki dan perempuan adalah menutup aurat, ya. Gak boleh laki-laki juga dengan alasan maaf guys, senam atau olahraga tertentu kemudian sampai buka aurat dengan alasan ya inilah namanya baju senam, inilah namanya baju sepak bola misalkan, atau ini namanya baju jogging. Ini nggak boleh.
Ya renang juga seperti itu. Lah renang celononan sarungan piye Pak Ustadz? Ya pakai baju-baju yang memang itu tidak menyingkap aurat atau kelihatan auratnya. Itu kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kewajiban yang kedua, ya, bagi wanita ini dilarang tabarruj, yaitu memperlihatkan keindahannya. Ini dilarang. Dan syariat ketika melarang pasti dibaliknya itu ada rahasianya. Ya, kalau laki-laki berlakulah hukum dari mata jatuh ke apa itu Pak? Dari mata jatuh ke hati. Jadi kalau ada wanita yang dia itu berpenampilan indah, laki-laki itu tertarik. Meskipun maaf, misalkan otaknya kosong. Guyonannya gitu ya. Artinya dijak omong A itu bulet ya gak iso ya. Tapi laki-laki itu nomor sekian. Yang penting tampilannya itu indah, laki-laki dari mata jatuh ke hati. Makanya disyariatkan tidak seperti itu biar tidak terjadi fitnah, yaitu suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wanita. Wanita itu harus dibikinkan puisi dulu. Ubur-ubur ikan lele. Misalkan itu ya. Aku ini cantik loh le, gitu kan. Itu baru ya. Jadi wanita itu melihat isi otaknya ya kalau kalau sekarang plus isi dompetnya gitu ya. Artinya apa? Makanya laki-laki tidak ditekankan dalam masalah itu ya. Kalau wanita misalkan dibikinkan puisi, dirayu dan seterusnya, baru dia ngikut gitu kan. Sifatnya kan mendapatkan kenyamanan dan pengen mendapatkan kenyamanan dan perlindungan. Wah ini nggak saya teruskan, ini bahaya nanti. Jadi kalau seperti itu dia bisa mengelola ya perkataannya yang menunjukkan dia itu bisa menjamin keamanan wanita. Tanggung jawabnya dia sampai nanti dunia, kalau akhwat-akhwatnya sudah haji sampai nanti di akhirat, tak bawa ke surga ukhti. Wah itu sudah jenengan gak macak belum mandi 3 hari itu bisa hanyut itu ya. Enggak seperti itu. Maksudnya apa? Makanya itu disyariatkan wanita itu untuk dan ditekankan tidak tabarruj. Karena kondisinya laki-laki seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian kenapa laki-laki itu atau semuanya ini dilarang ikhtilat, campur baur? Ya kalau keduanya ini melanggar, ini bisa terjadi fitnah. Melanggar dalam artian laki-lakinya suka gombal, perempuannya suka berhias. Seperti tumbuh ketemu. Nah itu gitu ya. Maka terjadilah apa yang terjadi, seperti berita-berita yang hangat sekarang ini, mutilasi yang ada di Koper Merah itu ya, Kediri dibuang ke Ponorogo, ke Ngawi dan seterusnya. Itu ternyata seperti itu. Waliyadzubillah. Semoga kaum muslimin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya suka berhias, laki-lakinya suka ubur-ubur ikan lele. Iya, jadinya seperti itu. Paham nggih, Ibu? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan budaya antara satu dengan yang lain, ini tidak bisa dijadikan standar. Gitu nggih. Yang jadikan standar ukuran itu adalah ukuran syariat. Basicnya tadi yang pertama harus menutup aurat. Kedua adalah berpakaian yang biasa. Semuanya pasti paham. Manakah biasa, manakah yang berhias. Gitu. Kalau tadi di rumah wedaan tipis cukup, itu biasa namanya. Tapi kalau kondangan, mandinya setengah jam, make upnya 1,5 jam. Acaranya jam 12, jam 8 sudah mulai macak. Gitu kan. Luar biasa nih. Makanya harus sabar ya. Jadi seperti itu, bisa dibedakan manakah yang dia itu biasa, manakah yang dia itu berhias. Gitu nggih. Maka yang biasa itu adalah suatu yang wajar.
Berias yang wajar yang memang itu bukan bentuk berlebih-lebihan. Ya. Maka yang demikian tersebut diperbolehkan. Bukan berarti kalau keluar terus gak mandi, terus gak pakai parfum, kecut, terus biayanya lah wes kayak gitu. Itu malah menghinakan dirinya, tidak boleh. Tetap berpakaian rapi, tapi tidak melanggar aturan yang syar'i. Saya pikir paham yang seperti itu. Ya. Jadi ukurannya bukan masyarakat, ukurannya adalah ini bentuk berias yang biasa atau ini adalah yang berlebihan yang terlarang. Wallahu ta'ala. Ganti bapak-bapak ini. Ibu-ibu stop dulu. Mohon penjelasan Ustaz. Nggih. Yang berkaitan mungkin yang kemarin sudah disampaikan, tapi kami ingin menyampaikan ingin menanyakan, yaitu tentang sifat-sifat yang ingin kita miliki. Kalau kita ingin memiliki sifat-sifat yang itu, maka kita harus belajar atau yang awalnya ini mohon penjelasan. Nggih, barakallahu fiik. Jadi sifat itu ada yang mau hibah. Mau hibah itu bawaan lahir. Saya punya temen itu gampang senyum, Bapak. Kondisi apa ya, senyum aja itu. Dan sekarang masih hidup di Madura, ya, teman SMA. Jadi senyum aja, itu mau hibah. Ya. Ada temen yang bawaannya itu kayak sedih terus ya, bahasanya madesu. Dapat toh uang ya kayak gitu. Madesu itu singkatan, Mas. Masa depan suram kayak gitu ya. Dia itu susah aja, emang itu bawaan itu mau hibah. Ada juga yang sifatnya itu dermawan. Saya punya teman seperti itu. Jatahnya orang tua sepekan waktu SMP dikasih sekitar 5.000 atau 10.000, itu sehari ya habis. Bukan dihabiskan sendiri, beli jajan banyak nanti dibagi-bagi. Nah, terus besok apa? Kesusahan dia. Hidup dalam kesulitan. Itu aja yang seperti itu. Ada yang bakhil, ya kalau nggak lemes nggak jajan itu juga ada. Itu namanya mauhibah. Dan sifat mauhibah ini kalau baik kita teruskan, kalau buruk kita apa? Alihkan. Atau potensi buruk kita alihkan menjadi baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua sifat muktasabah namanya itu ya, sifat yang diusahakan. Maka ini harus kita latih dengan tadarruj. Tadarruj itu dengan latihan secara bertahap, step by step ya. Misalkan dia pengen bangun pagi sholat lail gitu ya, sudah bangunnya mendekati subuh dulu. Kalau sekarang subuhnya 4:30 misalkan gitu ya, berarti jam 4 bangun. Dia rutinkan bangun jam 4, entah usahanya seperti apa. Mungkin pakai alarm, semua HP di rumahnya dikumpulkan di samping bantalnya gitu kan. Atau misalkan beli jam alarm khusus yang keras itu, dia usahakan sampai nanti terbiasa dia bangun jam 4 kemudian sholat lail, ditingkatkan lagi ya, sampai dalam kondisi yang sempurna gitu ya. Itu namanya muktasabah. Dan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang dia harus menjalaninya 2 bulan, mungkin ada yang 3 bulan, ada yang baru 1 tahun terbentuk. Ya ini harus diusahakan. Misalkan pengen dermawan juga seperti itu, harus kita usahakan dan berlatih secara bertahap. Mulai infak 1.000 tiap hari, kok ringan terus kangen infak ditingkatkan 5.000 misalkan, ya, ditingkatkan jadi gepokan misalkan dan seterusnya. Nah itu apa? Itu cara melatihnya Bapak. Dan jiwa ini kalau tidak dipaksa dia itu inginnya senang-senang saja. Betul nggih? Kalau subuh datang inginnya, coba semuanya jujur, pasti kemulan, gitu kan? Tapi kalau kita sudah latih, ternyata taat itu lebih nikmat. Ya, berdingin-dingin dilawan kemudian melakukan ketaatan ternyata lebih nikmat. Kalau sudah ketemu kenikmatan tersebut, itulah yang disebut dengan sudah berkarakter kita, gitu nggih. Sampai seperti itu. Ya, yang baik tadi mauhibah kita jaga, kemudian muktasabah kita berusaha memiliki sifat baik yang lainnya. Tambah satu lagi jam 9. Oke, monggo. Kalau nggak sampai nggak apa-apa, nggak pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan untuk hari ini yang berkaitan dengan ayat 8 tadi, orang yang bakhil atau kita memberi penjelasan atau kejelasannya atau pencerahannya tentang banyaknya harta. Yang hartanya banyak itu orang yang kaya atau orang yang berharta itu kemudian semua kekayaan yang ada ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya tanyakan itu Allah itu sudah memberikan rezeki pada setiap hambanya itu sudah rezeki sama mati itu kan sudah ada di lama Ya. Ya sudah tertera sebelumnya. Itu kebesarannya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman atau orang kafir. Itu yang mana sewaktu hidup di dunia itu sudah diberikan rezeki yang banyak untuk khususnya orang-orang yang itu. Padahal rezeki itu sudah tercantum setiap manusia itu ada di surat Al-Mahfuz itu. Kemudian kalau rezeki itu orang kaya yang di dunia ini sudah dinikmati, misalkan Allah memberi rezeki kepada manusia itu apa sama 100% misalnya persentasenya. Kemudian yang diberikan di waktu hidup di dunia itu misalkan 60% rezekinya itu. Apakah itu misalkan dia orang yang beriman dengan mendapatkan rezeki yang kaya itu, kemudian kita balikkan seperti kita infakkan di jalan Allah karena kita mempunyai kesenangan ya seperti yang diutarakan tadi. Kemudian itu apa untuk investasi di surganya nanti. Padahal rezekinya itu sudah ditentukan sama Allah. Kemudian untuk hal semacam itu apa sirkulasinya itu nanti di akhirat itu diterima lagi sebagai investasi itu apa kembali 100%-nya apa gimana? Iya itu untuk anunya apa penjelasannya gimana. Terus kemudian besarnya rezeki itu apa? Kemudian yang kedua ya besarnya dan kemudian untuk kita punya saudara yang biasanya itu kita punya bersaudara misalkan berlima, sejak kecil di bawah asuhan orang-orang tua itu baik-baik semua. Setelah berkeluarga itu berubah, yang mana dulunya saling menyayangi, saling menganunya. Kemudian setelah berkeluarga mereka dalam hal kekayaan maupun nanti bahwa saling di antara keluarga itu semakin berkeluarga semakin kaya, artinya sama-sama saudara itu menilai kalau ada saudara yang satu itu senang dia merasa susah. Kalau ada orang yang kaya hatinya kok berubah menjadi tidak suka gitu. Sedangkan kalau ada saudaranya ada yang senang, ada yang susah, dia malah sorak-sorak atau senang. Semacam itu tuh bagaimana untuk penjelasannya itu kan kita menanggapi seorang beriman, kemudian dikaitkan dengan harta yang tadi bahwa itu kita sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian untuk mengaplikasikan antara masalah persaudaraan itu antara kekayaan dan rezeki itu bagaimana. Kemudian untuk penjelasannya dan gimana solusinya supaya kita itu tetap sebagai orang yang beriman tetap mendapat suatu keuntungan atau tidak tercela, tidak terrugikan. Kemudian satu lagi yang ini dalam suatu grup itu kita saat ini tuh punya komunitas atau grup ya, yang mana misalkan kayak Sinam, kayak apa ya nama itu sudah baku merupakan misalkan kita kelompok pensiunan gitu. Itu tapi kita kalau sudah mengaji seperti ini kan akhirnya mengarwahi kita gak banyak ke akhiratnya gitu lah, kita sudah berumur. Apakah untuk tindakan selanjutnya untuk
tetap membahayakan seperti kayak berminanas untuk dinaikkan untuk ini, misalkan mereka kan ada yang pahamnya macam-macam masalah agamanya. Ya kita sebagai ukhuwah ya tetap menjaga, menghormati, saling menghormati. Tapi jangan sampai kita itu, tapi rasanya itu kayaknya nggak sesuai dengan hati saya. Gimana caranya supaya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama terkait dengan rezeki itu sudah ditetapkan, itu berdasarkan ilmu Allah ketika kita menjalani dunia ini. Ya, ilmunya Allah mengetahui dia itu seperti ini, berarti tetapannya seperti itu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti di akhirat terkait dengan persentase ini semuanya tergantung amalan. Boleh jadi ketika orang kaya raya di dunia, dia juga menjadi kaya raya dan berlipat-lipat di akhirat. Kenapa? Karena hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia infakkan jalan-jalan kebaikan, dia tunaikan kewajiban, amalan sunnah dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang kedua itu kita harus rajin membersihkan hati kita. Jadi kalau hati kita itu bersih, tidak ada keinginan yang timbul itu buruk. Sebagaimana tanaman lahan itu baik, maka pertumbuhannya nanti juga baik. Maka hati ini harus dibersihkan. Ciri hati yang bersih salah satunya ketika saudara muslim yang lainnya mendapatkan kebaikan, kita ikut bersyukur. Kalau dia itu mendapatkan suatu kecelakaan atau suatu yang sulitnya, dia juga ikut merasakan sulit. Di hati Rasulullah seperti satu jasad. Jadi solusinya dari pertanyaan kedua, dia harus membersihkan hatinya, gitu ya, dari iri, dengki, hasad dan seterusnya. Maka nanti yang timbul adalah sikap-sikap yang bersih pula. Kemudian yang ketiga, ikut grup manapun, ya. Kalau itu sifatnya umum, berada di masyarakat manapun, kalau sifatnya umum, inilah dunia. Pasti isinya campur-campur. Yang terpenting adalah kita bisa menempatkan diri. Kita dalam posisi menebar manfaat dan menolong. Gitu kan? Yang buruk kita tolak dan kita dalam posisi yang bermanfaat, ya, memberikan manfaat dan menolong. Ya. Seperti itu. Di masyarakat pun seperti itu. Masyarakat kita gini, ada agamanya dan seterusnya. Posisikan diri kita dalam kondisi aman, maksudnya adalah yang diridhoi oleh Allah. Kemudian bergaul dengan mereka dengan memberikan manfaat dan pertolongan. Gitu ya. Jadi seperti itu kondisi kita di masyarakat atau di grup-grup yang isinya itu majmuk, gitu ya. Dan nggak usah terlalu frontal, karena itu kan namanya kebaikan itu bertahap, betul ya. Mungkin tahapan kita sudah 7, sementara mereka itu masih 1. Kalau kita sampaikan 7, kira-kira gimana? Ya ora teko gitu kan, marah-marah, emosi gitu kan, kita dituduh macam-macam. Sesuai tahapan saja, gitu kan. Yang penting mereka itu yang dilakukan yang baik gitu kan. Enggak apa-apa tahapan yang terkecil. Baik, barakallahu fiik. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih seperempat karena kita mulainya tadi juga agak mundur ya. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus seluruh kesalahan dan dosa kita, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita semua nanti bermajlis bersama di surga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis yang mulai dengan bacaan hamdalah, kemudian doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.